Kayaknya nggak perlu opening deh. Gak bisa lah mas. Ngomongin apa nih malam ini? Kayaknya semua orang bakal pernah ngalamin ini. Kita coba ngobrolin masalah. Jangan masalah terus ya. Masalah iya masalah. Kita ngobrolin tentang ini deh, tentang perasaan sih. ya, tentang perasaan. Kita coba buat seobjektif mungkin buat ngebahas ini biar semua orang tuh lebih ke aku pernah nih ngalamin kayak gini gitu, lebih kayak gitu. Jadi kita coba buat konten ini konten pertama kita. Buat pembahasan pertama tentang bagaimana cara kita mendekati cewek. PDKT lah, PDKT. Setiap orang kan berbeda-beda tuh. Pasti beda tuh caranya. Coba dari Aan dulu deh. Dari Aan, gimana sih caranya biar bisa deket gitu sama cewek? Hal apa gitu yang pertama Aan lakukan? Kalau yang pasti kalau kita belum kenal ya cari namanya dulu ya kan. Cari nama. Kalau aku sih orangnya tuh kalau belum kenal nih, kalau belum tahu namanya pasti belum tenang. Jadi cari-cari tuh entah IG-nya, entah Facebook-nya, nyari informasi tentang dia gitu. Dan setelah semuanya dapat nih, kayak sosmednya udah dapat semua, nah pasti sosmed lah ya. Pertama kalau di IG kan kita follow dulu tuh. Udah follow ya langsung aja lah di chat. Ya nggak sepik juga lah, paling ngechat nanya gitu. Ya nanya inilah kadernya, nanya nama terus. Kayaknya tapi kalau buat nama enggak deh, soalnya kebanyakan orang-orang sekarang kan nggak kayak zaman dulu kan, maksudnya sosmed mereka tuh ya emang asli nama mereka gitu kebanyakan buat sekarang. nggak kayak zaman dulu kan, kayak sang pangeran apa gitu, aku selalu mencintaimu gitu kan. Enggak lah sih. Kayaknya kalau nama enggak deh, paling nanya apa hal pertama yang ditanyain. Ya beda-beda lah mas, kan kalau kita ketemu ya nih, contohnya kalau kita ketemu di tongkrongan gitu, pasti kita tuh kamu tadi yang nongkrong sini ya. Aku yang tadi nih yang pakai baju ini baju itu gitu kan. Ya terus ya pasti tujuannya kita buat minta WA tuh pasti kan, buat minta kontaknya lah. Terus ya kalau dia ngerespon kita lanjut, kalau enggak ya udah. Maksudnya respon ini dalam sisi gimana, maksudnya responnya tuh harus gimana biar masuk kalau aku kriteriaan biar bisa buat lanjut lagi gitu. Nyambung aja mas di chat, jadi nggak ada, kita nggak harus nyari bahan obrolan lain gitu. Jadi ya udah ngalir semuanya nih, udah mulai nanya makanan favorit apa, suka nongkrong enggak sih, mana. kalau nggak gitu sih, mungkin lebih ke hal apa nih kalau Aan nih buat ngedeketin cewek? Pembahasan pertama yang coba buat diajak sama si cewek ini apa? Yang pasti ajak main lah pasti kan. Ajak keluar. Nah, ntar kita di situ tahu kan orang ini gimana sih kan? Kalau asik. Nah coba lebih spesifik, maksudnya nih pertama nih kenal, maksudnya udah dapat kontak, udah ngechat, terus ngajak jalan. Nah itu butuh berapa hari buat Aan nentuin ayo kita jalan? Aku orangnya nggak suka basa-basi, jadi ya langsung aja gitu. Ajak main bisa apa enggak, kalau bisa ya ayo, kalau enggak ya udah. Paling kalau nggak bisa malamnya tuh teleponan, terus kita pasti tahu tuh gimana responnya gitu. Kalau asik aku lanjutin, kalau enggak ya udah jadi temen. Jadi setelah dapat kontak, chattingan, terus ngajak jalan, itu paling Aan cuma butuh waktu 3 hari atau 4 hari paling ya ngajak jalannya. Segitulah, sebenarnya seminggu lah. Nah dan setelah udah mau nih diajak jalan nih, udah keluar, terus udah ada perasaan nyambung nih kayaknya buat obrolan gitu. Nah dan setelah ketemu itu apa yang Aan lakuin biasanya? Ya setelah ketemu, maksudnya setelah ketemu terus pulang masing-masing gitu. Yang pasti chat kan, bilang terima kasih ya buat waktunya. Terus kayak masih bukan sekedar ngechat atau
nelpon nggak atau besoknya ngajak ketemuan lagi atau gimana? Soalnya ini kan udah ke tahap Aan udah cocok, terus udah pulang masing-masing, terus teleponan lagi udah, dan besoknya tuh biasanya Aan ngajak jalan lagi atau lebih nyaman. Kayaknya aku lebih nyaman buat teleponan, buat chattingan gitu. Aan lebih nyaman, Aan tipe orang yang lebih nyaman ngajak jalan cewek keluar atau chattingan. Jadi keluar sewajarnya, terus lebih banyak ke chattingan, ke video callan atau ke teleponan gitu. Ya kalau aku sih lebih suka main ke rumah mas, udah pernah ngajak keluar gitu. Soalnya kalau ngajak keluar ya pasti perlu modal tuh ya kan. Pasti modal. Permasalahan tuh kan. Ya udahlah, daripada keluar juga nggak jelas kan kemana. Ya mending ke rumahnya ngobrol. Sorry ini sebelumnya. Ini kita berdua ini bukan kebetulan sih, udah lama maksudnya nganggur gitu. Jadi kalau ngobrolin masalah modal tuh kayaknya hal yang biasa gitu buat pengangguran. Jadi kalau kita berdua mau keluar atau ngajak cewek keluar tuh mikir-mikir lagi tuh buat ngajak keluar tuh mikir-mikir lagi. Soalnya kita sebagai pengangguran kita juga butuh gitu buat sekedar beliin minum atau apa gitu. Jadi kita lebih milih buat lebih banyak chattingan atau teleponan. Kalau punya modal kita bakal ngajak keluar. Nah itu kalau udah diajak main ya ayolah mau gitu. Berarti ada modal. Berarti lagi ada modal tuh. Janganlah sekali-kali nolak. Kalau udah nolak ya kapan lagi gitu. Ya meskipun nggak kebanyakan cewek arah ke situ ya, cuman tapi kan kita sebagai laki mikir dong, pasti kita yang ngebeliin gitu kan. Kita sebagai laki tuh lebih ke hal malu sih, malu kalau kita yang ditanggung gitu, malu. Apalagi kita yang ngajakin main. Makanya lebih suka main ke rumah. Meskipun ada beberapa cewek yang nganggap nggak usah keluar, soalnya dia juga beberapa cewek juga pasti mikirin perasaan si cowok. Mikirin kamu tuh belum ini loh, belum mapan, kamu belum ada kerjaan. Jadi kalaupun kamu sekarang punya uang, ya mending ditabung dulu deh. Jadi lebih ke kalau ada modal jalan keluar, kalau nggak ada chattingan, kopi kek, makan kek. Biasanya nih pengalaman Aan udah berapa kali ngejalin hubungan? Berapa kali ya? Nggak banyak sih. Dari ini deh, dari SM dari kapan buat ngejalin hubungan? Kalau yang bener-bener ngejalin hubungan nih, mulai sih dari kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Aku tuh shelter mas kalau dalam hal cinta itu. Jadi paling lama itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Sial banget gak tuh? Itu dari berapa cewek tuh? Dua cewek. Jadi selama ini baru pacaran sama 2 cewek tuh? 2 yang beneran. Yang cinta-cinta tai anjing sekali lah waktu SMP. Dan yang lama, yang paling lama 3 bulan itu? 3 bulan tuh sama itu juga udah kelas 3 SMA tuh. Kelas 3 SMA. Yang pertama kan SMP tuh yang cinta tai anjing. Habis itu pas kelas 1 SMA situ udah mulai cinta beneran lah. Bertahan cuma 1 bulan situ. Ya sial lah pokoknya. Yang 3 bulan itu sampai sekarang masih ada nggak kontaknya? Maksudnya masih? Oh iya masih dong. Kalau aku mah sama semua mantan aman. Sama yang terakhir deh. Terakhir kan sama siapa yang terakhir? Maksudnya yang itu bener-bener udah jadian gitu? Ya itu yang kelas 3 tadi SMA itu sama adik kelas tuh. Ya itu, sama adik kelas juga satu sekolahan tapi. Iya ya. Pengalaman banget sih. Itu selama itu 3 bulan ya menjalin hubungan. Seumur jagung banget ya berarti ya 3 bulan ya. Belum. Tapi itu udah paling lama buat Aan. Udah paling lama itu. Itu juga yang buat aku trauma itu. Trauma dengan cinta. Terus mulai memutuskan buat sendiri. Terus banyakin kawan cewek. Cuman sekedar buat kawan lah. Terus dari situ juga aku kayak milih-milih gitu. Trauma banget kan sama cewek kan. Ya
selama 3 bulan tuh kayak nggak ngerasain nikmatnya cinta gitu lah. Setelah putus itu ya, setelah ngejalin hubungan 3 bulan itu mutusin buat jalan sendiri-sendiri. Dan masalahnya apa gitu bisa sampai mutusin kayaknya kita udah nggak cocok nih, udahan deh, kayaknya jalan bareng-bareng tuh udah nggak cocok lagi, lebih ke sendiri gitu. Kayaknya sih itu permasalahan semua laki-laki ya, kalau pacaran tuh. Karena aku tuh dikekang tuh. Kayaknya semua laki-laki tuh dikekang sama cewek itu. Nggak suka tuh yang namanya dikekang kan. Namanya laki-laki kan butuh kebebasan. Gitu. Apalagi aku orangnya yang suka bebasan banget lah, kesana kesini gitu kan. Dan ini kayak diatur gitu ya. Diatur gitu. Kesana nggak boleh, kesini nggak boleh. Hal yang kayaknya nggak pantas nih buat diatur. Contohnya apa? Semuanya kayak potong rambut atau apa gitu. Enggak sih kalau masalah fashion mah. Kayaknya cuman nongkrong sama temen-temen sih. Itu yang pasti yang selalu jadi nggak boleh. Jadi nongkrong terus cewekan tuh harus tahu tuh harus nongkrong sama siapa, ada ceweknya enggak atau gimana? Enggak sih mas, bukan kayak gitu. Lebih ke? Ya, aku setiap mau main kemana gitu ngabarin gitu kan. Aku mau main sini ke situ gitu. Tapi tetap aja nggak boleh gitu. Ngapain main gitu ya? Mending di kosan aja gitu. Padahal cewek itu tahu main sama siapa. Iya. Berarti emang bener-bener nggak boleh kalau keluar. Ya nggak boleh, ya diatur lah. Oh diatur. Berarti itu hal yang emang kebanyakan cowok emang paling nggak suka diatur kan? Kayaknya sih momok bagi semua cowok deh. Ya paling adalah beberapa kaum cowok yang suka juga diatur, paling ada juga lah. Cuman kita nggak tahu. Cuman kita ngambil kebanyakan aja yang kebanyakan cowok tuh emang nggak suka kalau terus-terusan diatur, ya kan? Apalagi dikekang gitu. Pastilah. Terus berarti itu masalah buat mutusin udahan gitu. Iyalah. Berarti salah satu masalahnya itu. Iyalah. Buat proses udahannya tuh gimana? Itu lewat ketemu langsung atau waktu itu sih aku lagi main tuh sama temen-temen kan, main biliar tuh kalau nggak salah. Di situ aku ditelepon, ngapain kamu main situ? Di situ tempat yang nggak baik kata dia kan. Padahal kita cuma seneng-seneng doang kan. Orang lagi main diteleponin terus, pusing lah. Aku langsung ngambil keputusan dari situ. Udah kita udahan aja gitu. Tapi si cewek juga sepakat kalau udahan gitu kan. Hubungan itu kan atas dasar kesepakatan. Jadi mau jalan bareng itu atas dasar kesepakatan, pisah pun juga harus atas dasar kesepakatan juga kan berarti. Yang pasti pertama ya nggak mau lah, nolak. Terus lama-lama ya udah. Penolakannya tuh maksudnya secara gimana penolakan dia nggak mau pisahan? Ya dia malah nuduh kita yang enggak gitu kan. Oh malah nganggep kalau ada cewek lain gitu. Berarti setelah udahan masih kontekan kan? Masih, sampai sekarang pun masih kontak. Selama beberapa hari nggak ngebahas itu lagi, maksudnya nggak ngebahas hubungan lagi atau? Ya enggak, udah. Berarti dari kalau pas pertama putus ya udah lost contact tuh. Lost contact dulu. Lost dulu kan. Biar sama-sama nenangin diri gitu kan. Habis itu ya udah kayak biasa aja, malah jadi sahabat mas sekarang. Berarti solusinya apa nih kira-kira buat cowok-cowok di sana yang dia tuh dikekang juga, cuman dia nggak mau kalau sampai pisahan gitu? Mending jujur aja deh kepada pasangan kita ya kan. Jujur, kita nggak mau gitu, lebih jujur ke kita. Gini mas, jujur dari awal aja. Kalau kita tuh dari awal tuh maksudnya dari pertama kita pendekatan, kita ngomong lah, aku tuh nggak suka digini-giniin. Jadi proses PDKT itu butuh waktu yang nggak sebentar gitu kan berarti kan. Kita harus tahu pasangan kita masing-masing buat ngejalin hubungan yang lebih jauh lagi gitu kan. Yang penting mah saling percaya gitu aja deh. Kita bangun tuh kepercayaan tuh, itu penting tuh. Oh ya, penting banget. Jadi kan kalau kita sama-sama percaya gitu, jadi nggak mau dikekang, jangan ngekang gitu. Jadi adil. Jangan, ya pokoknya kita jujur lah sama pasangan kita tuh. Jadi walaupun kita udah jujur nih, bakalan ya mau nggak mau si cewek itu luluh juga kan. Orang ini jujur, secara otomatis dia juga ketularan gitu. Ketularan kalau aku juga harus jujur gitu. Cuman masalahnya biasanya
permasalahan kayak gitu tuh ketemunya bukan pas masa PDKT biasanya. Jadi ketemu sifat aslinya tuh pas udah ngejalanin, Udah kan pacaran biasanya sih. kebanyakan kayak gitu biasanya. Salahnya sih itu kan proses PDKT itu kan perkenalan lah, bukan nyembunyiin keburukan kita kan. Tapi pas kita udah jadian keluar semua. Jadi kan salah. Berarti PDKT-nya itu berarti dia berusaha buat jadi orang lain gitu, Nah, buat iya. disukain si cewek, dan itu nggak sehat nanti kedepannya itu. Solusinya gimana kalau kita nemuin sifat aslinya itu pas udah jalan gitu? Kira-kira kita bakal gimana nih kalau kita ketemunya pas udah jalan? Oh, kok kamu sifatnya kayak gini sih tiba-tiba? Kamu kan dulu nggak kayak gini. Ada nggak solusi dari Aan gitu kalau ketemunya pas di tengah jalan? Bingung. Soalnya belum pernah ngalamin sih kayak gitu tuh. Kalau aku sih pas PDKT nih, ya udah aku keluarin semua tuh sifat aku, kelakuan aku. Jadi udah nggak ada kebohongan lain-lainnya gitu. Yang penting jujur aja sih. Pertama itu kan kejujuran kita sih. Intinya kejujuran. Tapi balik lagi ke ini ya, balik lagi ke prinsip kita masing-masing kan, balik lagi ke situ. Jadi emang itu keharusan kita buat memancing ketertarikan si cewek. Terus cewek-cewek itu paling suka kalau, ya aku juga nggak tahu kan, aku juga bukan cewek, maksudnya kebanyakan cewek yang aku kenal gitu, yang deket sama aku dulu, mereka itu paling suka dikasih kabar. Nah iya sih, paling suka dikasih kabar. Terus ngasih kabar emang baik, cuman nggak harus setiap kita mau kemana kita harus ngasih kabar ke sini, kita harus main sama ini, kayaknya nggak harus gitu. Soalnya tanpa diminta pun biasanya si cowok itu dia sadar diri buat ngabarin gitu, buat ngabarin, terus buat ngasih lihat aku tuh nongkrong sama ini loh, ada cewek ini namanya. Jadi tanpa diminta pun, tanpa dipaksa, biasanya cowok itu bakal ngabarin sendiri gitu. Tadi kan permasalahan pertama itu cowok itu emang nggak mau dikekang. Terus masalah keduanya si cewek nuduh setelah minta pisahan. Minta pisahan, malah si cewek ini nuduh kalau Aan ada cewek lain gitu. Masalahnya keduanya itu. Paling solusinya dari kita harus jangan jadi orang lain sih, paling itu ya. Jangan jadi orang lain. Kalau mau ngedeketin cewek jangan jadi orang lain. Mending kamu butuh waktu 1 tahun buat nemuin si cewek, tapi kamu jadi diri kamu sendiri, daripada kamu ngedapetin cewek dalam waktu 3 hari tapi kamu jadi orang lain yang justru nanti di pertengahan jalan kamu bakal kesusahan sendiri gitu. Paling buat malam ini cukup dulu paling ya. Cukup lah, udah ngantuk ya kan. Paling besok deh disambung. Ini kan masih konten pertama kita soal PDKT dan putus. Masalahnya putusnya tuh pertama emang nggak suka dikekang itu tadi, terus masalah keduanya malah nuduh selingkuh. Oke deh, paling konten selanjutnya kita coba buat ngebahas masalah percintaan duniawi lagi. Mudah-mudahan kalian semua berkenan. Konten pertama kita yang amburadul ini yang nggak jelas arahnya kemana, cuman ya ini hasil dari kami itu, para pengangguran, coba bikin konten malam-malam. Sekarang jam 2 malam dan tetangga juga udah tidur semua, jadi kayaknya kita cukupkan di sini dulu konten pertama kita. Oke, bye.